Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi dalam hidup kita tidaklah selalu ideal. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita bertanya pada diri kita, apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Saya ingin lanjutkan pertanyaan ini. Apakah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu hanyalah terkait hal-hal yang bersifat ibadah? Apakah dengan rajin ke gereja, rajin berdoa, dan rajin membaca Alkitab, maka otomatis hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Ternyata hal-hal itu tidaklah menjamin. Namun, orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan sudah pasti kesukaannya ialah rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin membaca Alkitab. Mari kita melihat hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Pertama-tama, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang melalui proses pengudusan. Sebagai orang percaya, hidup kita akan terus-menerus dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, hidup yang kudus itu harus tercermin melalui tingkah laku kita. Nah, dalam kitab Tesalonika ini, salah satunya adalah menjauhi percabulan. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, percabulan adalah hal yang sangat biasa. Tetapi bagi kita yang mengenal Allah, maka percabulan adalah dosa, suatu penghinaan terhadap Allah yang kudus. Kemudian yang kedua, hidup yang berkenan di hadapan Allah tercermin dalam praktek kasih terhadap sesama kita. Nah, jemaat yang terkasih, praktek kasih kita terhadap sesama juga terkait dengan proses pengudusan dalam hidup kita. Nah, semakin hari kasih kita terhadap sesama akan semakin dimurnikan dalam proses pengudusan kita. Kemudian, kasih terhadap sesama itu yang harus tercermin dalam hidup kita. Nah, sebagai orang percaya, salah satu ciri kita adalah saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka dari itu kita juga harus mengasihi sesama kita. Bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi kita saja. Ungkapan kasih terhadap sesama dapat dipraktekkan dengan cara memberi, baik itu memberi perhatian ataupun memberi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan sebagainya. Namun, dalam kitab Tesalonika ini, ungkapan kasih dapat dinyatakan dengan cara hidup yang bertanggung jawab dan tidak menjadi beban untuk orang lain. Jika kita masih sehat secara umum, artinya kita dapat bekerja dan juga berjuang agar tidak menjadi beban untuk orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih harus diimbangi juga dengan tanggung jawab. Ada tanggung jawab dalam kasih. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Karena tidak mementingkan diri sendiri, maka tidak ingin menjadi beban untuk orang lain. Mari jemaat sekalian yang terkasih, kiranya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya kita juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.